Hai hai hai, Gatsiro, tetap semangat. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan Yesus sucikan, kuduskan ibadah hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Halo adik-adik semua, selamat datang kembali di kebaktian Sekolah Minggu GBT Yesus Hidup. Gatsiro, tetap Semangat. semangat. Ya, kita mau doa dulu yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, puji syukur atas berkat-Mu. Tuhan mau tolong kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan kami siap mendengar. Amin. Nah, kita mau baca dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. So, adik-adik buka dulu. Matius 3 nih, Matius 3 nih. Matius 3. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ini Kok Kojek akan bacakan ayat-ayat awalnya ya. So, Kok Kojek membaca. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Yohanes untuk dibaptis olehnya, ayat 14. tetapi Yohanes mencegah Dia dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan
Kau yang datang kepadaku, 15. lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya Sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang ku kasih kepadanya lah aku berkenan. Nah, ya, siap sudah. Oke, silakan. Bagus ya. Ya, dari ayat 13 sampai 17 aja ya. Ya, Yesus dibaptis Yohanes. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus minta dibaptis oleh Yohanes. Dan itu adalah sebuah hal yang mengejutkan buat Yohanes. Karena Yohanes berpikir bahwa dialah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Jadi pada saat itu Yohanes merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Sebenarnya Yohanes sendiri tahu nggak sih apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu? Nah, kita mau lihat dari ayat 13 tersebut, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan pada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya. Jadi pada awalnya itu sebenarnya tidak mengerti. Nah, pembaptisan itu sangat diperlukan sebenarnya di gereja-gereja. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri sudah mencontohkan tentang pembaptisan tersebut.
Dan saat itu Tuhan Yesus dan Yohanes sama-sama menjadi pengajar daripada firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ingin memulainya dengan dibaptis terlebih dahulu. Kalau Yohanes sudah mulai duluan. Beda umur mereka itu cuma setahun ya, sekitar setahun. Nah, ketika itu Yohanes mengajar dan membaptiskan banyak orang. Dan Yesus sendiri akan memulai pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun itu diawali dengan cara dia ingin dibaptis terlebih dahulu. Ya. Dan saat itu orang tua mereka sebenarnya berteman baik juga gitu. Jadi mereka udah satu sama lain itu kenal sekali gitu ya. Dan pembaptisan ini menjadi salah satu sakramen di gereja-gereja. Jadi ada sakramen perjamuan kudus, ada sakramen pembaptisan. Pembaptisan di gereja kita itu juga banyak ya yang dibaptis. Dan bila kita lihat dari ayat 15, terus Yesus menjawab Yohanes katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi pembaptisan adalah salah satu kehendak Allah yang terpenting. Ya, pembaptisan itu salah satu kehendak Allah yang terpenting. Dan saat ini kita mau tahu apa sih fungsinya pembaptisan. Jadi fungsinya adalah ketika orang itu dibaptis, kan ada caranya gitu ya. Ada yang pakai percikan, ada yang pakai, kalau gereja kita itu pakai air ya, nanti masuk ke kolam renang air, mau masuknya ke belakang, ke depan, itu cuma cara saja. Tapi yang terpenting adalah pembaptisan menjadi sebuah simbol di mana dosa-dosa lama itu ditinggalkan. Pas satu keluar dari air, maka orang tersebut akan mengalami hidup yang baru dan mendapatkan hidup yang baru dengan bimbingan daripada Roh Kudus, dari Roh Kudus. Nah, itu adalah esensi daripada pembaptisan. Itu adalah hal yang utama daripada pembaptisan, di mana kita meninggalkan dosa-dosa yang lama dan juga meninggalkan semua kebiasaan buruk daripada kita gitu ya, kebiasaan buruk, terus menuju kepada hidup yang baru, hidup yang penuh dengan anugerah Tuhan, hidup yang menerima anugerah Tuhan, hidup yang bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Nah, seperti itulah yang terjadi, yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi setelah pembaptisan adalah sebuah simbol saja ya. Baptisan adalah sebuah simbol di mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus itu berkuasa atas diri kita. Dan ayat berikutnya kalau mau bacakan, sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ya, Roh Allah turun ke atasnya. Roh Allahnya jadi datang langsung, tapi seperti burung merpati, kelihatan gitu. Wah. Yohanes pun pasti melihatnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi burung merpati itu datang. Burung merpati seringkali dijadikan sebuah simbol di mana ada ketulusan di situ, ada juga kesucian di situ. Dan burung merpati juga seringkali simbolnya itu jadi bentuknya bersih gitu ya. Tapi saat itu Tuhan Yesus itu didatangi burung merpati, dan burung merpati itu adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang dirinya itu juga 100% manusia membutuhkan bimbingan daripada Allah Bapa lewat Roh Kudus itu sebelum memulai pelayanannya. Ini sangat luar biasa. Ketika kita nanti menyerahkan diri untuk dibaptis, bukan berarti sekarang juga nggak ada Roh Kudus, bukan berarti seperti itu ya. Nanti Roh Kudus itu akan lebih berkuasa, akan datang kepada hati kita dan jiwa kita dan tubuh kita ini ya.
Dan Roh Kudus itu akan menjaga, Roh Kudus itu akan melindungi, Roh Kudus itu akan ngasih tahu kepada kita apa yang salah, apa yang benar yang harus dilakukan oleh kita. Nah, Roh Kudus itu akan semakin kuat ketika kita menyerahkan hati kita kepada Roh Kudus. Jadi itu sangat penting, makanya dibaptis. Kalau adik-adik kalian sudah siap untuk dibaptis, itu bisa menghubungi pihak gereja, tapi harus mengetahui dulu fungsi pembaptisan itu seperti apa. Nanti biasanya dibimbing dulu sama gereja ya, dibimbing. Tapi yang penting adalah kita mengetahui fungsi dan peranan pembaptisan itu, bahwa Yesus sendiri pun merasa kalau dia perlu dibaptis dan perlu mendekatkan diri kepada Allah Bapa. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun akan berbuat demikian. Kita mau baca nih ayat masnya. Ayat masnya diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba Matius 28. Coba ya. Buka Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah Markus. Matius paling terakhir pasal terakhir. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Udah dapat semuanya? Yuk dibuka sama-sama. Kita akan bacakan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, sekali lagi ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu ayat 19. Dan ayat 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, ini indah sekali, di mana Tuhan senantiasa berarti selalu menyertai kita sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan yang begitu indah bagi kami. Tuhan yang mau tolong kami Tuhan untuk memaknai firman-Mu Tuhan. Dari semenjak kecil sampai hidup kami Tuhan Yesus berakhir Tuhan pada masa tua kami nanti. Kami selalu bergandengan tangan dengan Engkau. Dan Tuhan menyertai kami Tuhan. Di mana kami Tuhan Yesus akan dibaptis juga Tuhan, akan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan menyerahkan setiap hidup kami Tuhan Yesus untuk Engkau atur Tuhan, dan biarlah Tuhan mau tolong kami Tuhan untuk menghadapi hidup kami dengan lebih baik lagi, dengan bimbingan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa nanti kembali di Baktian GBT Yesus Hidup berikutnya. Bye-bye. God bless you.